Halo, hai, hello. Udah siap dengerin podcast dari kita belum nih? Ya, sebelum lanjut, jangan lupa kencangkan headset, simetriskan posisi rebahan, and enjoy our video. Let's see. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam warahmatullahi. Kita berlima mau bikin podcast. Ya, ngobrol-ngobrol Ya, santai. sebenarnya ngobrol-ngobrol santai ya, nggak podcast resmi amat, random lah. Tema dulu toh. Ya, ini temanya mau. Tema kita menyasar kemana-mana ya, yang pastinya tidak menjadi Nice. Mungkin karena kita bagi dua toh. Gimana kalau asal nih? Kan mumpung pas toh ini toh. Semarang versus Pekalongan. Ya, berhubung seru. bintang tamu kita ini saya dan teman saya dari Pekalongan. Bintang Bawa tamu. teman-teman saya dari bintang tamu Semarang. kita dong. Kalian yang bintang tamu. Oh, iya. Kita tuan rumahnya. Balik. Lama toh, ya. mau ke Semarang kok. Iya. Ngopi dulu Mas, kopi dulu biar gak tegang. Siap. Seruput dulu ya. Bintang tamu yang nawarin ngopi. Sebelumnya ini makanan apa ya Mas? Paru. Sana ada enggak? Keripik paru. Ada tapi impor. Impor. Impor Semarang. Enggak, impor dari Klaten. Oh, Klaten. Kalau di Semarang sih banyak yang mungkin keripik paru kan karena mungkin dari sapi ya kan. Kerbau itu kan daerah Meranggen tuh banyak banget. Meranggen? Iya, banyak banget Meranggen itu mana? sapi. Yang mana? Meranggen itu pinggiran Semarang. Oh, bawahnya Udah di luar. Semarang timur, Udah di luar, sebelah di luar. timur. Daga Semarang sih. Daga Semarang sih. Tapi Tapi ya, mau diambil Semarang nggak nggak boleh salah. ceritanya. Ya. Kenapa nggak boleh lu? Panjat sama Panas ya? Karena kan waktu zaman dulu Pak Soeharto itu kan perumahan Pusang Gading itu kan perumahan terbesar se-Asia kan. Nah, itu masuknya di daerah Demak perbatasan dengan Semarang. Nah, gitu. Tapi waktu kemarin itu ada wacana mau diambil sama Semarang. Cuma Demak nggak boleh karena emang sumber pajak terbesar dari Demak itu perumahan Pusang Gading ini gitu. Jadi kan Emang- Semarang nggak ngelepasin gitu. Emang perumahannya segede apa sih? Segede gaban. Kalian kan dari Pekalongan ya? Ya. Aman apa? Kalau dari Ali sendiri baru pertama kali ke Semarang atau Udah pernah Mas. Sebelum udah pernah. Acara apa tuh? Sini ngapain? Di sini ya main-main lah. Kayak kepo aja gitu loh ke kota Mal, Semarang. lihat mal. Enggak. Akhir? Kalau aku kesini sih kalau buat stay ini baru pertama. Baru Saya pertama. Semarang tuh Tapi cuman udah pernah main? jalan-jalan. Udah pernah. Ngapain? Main-main ya kayak jalan-jalan naik motor gitu sama Kalau teman-teman. saya gitu. Ya gitu. Nah, aku jujur tuh nak ke Pekalongan malah belum pernah loh. Yo cuma lewat sih. Ya. Iya sih. Lewat terus pernah sih Ya. itu apa ya? Di Pekalongan tuh kan malam jadi kebetulan mbahku kan Pemalang. Oh. Nah, aku tuh naik mobil karena mbahku sakit sampai sana malam. Terus tuh aku mampir dulu ke alun-alun makan. Alun apa? Alun-alun Pekalongan. Kalau Oh, Oh, di mau Mataram. ke situ sih. Iya, kelihatannya pusatnya yang ada. Enggak. Kebetulan kalian tuh lewatnya pas malam jadi enggak lihat indahnya Pekalongan Nggak, kayak kayaknya gimana. cerita kita hampir mirip deh, Hmm. Mas. Soalnya waktu itu kan kalau ceritamu itu kan mau ke Pemalang kan. Ngapain Sama ke Pemalang? sih. Aku juga ke Pemalang waktu itu nyamperin ya kebetulan ayah saya kan lagi tugas sana kan kerja. Terus kita liburan waktu aku sama adikku liburan itu kan nyusulin ke sana sama ibu juga kan. Itu lewat Pekalongan juga. Cuma lewat sih, cuma tahunya ya itu Pekalongan kota batik sama ciri khasnya Pekalongan. Nasi megono. Iya. Ya, itu Enak banget itu Enak Mas. sih. Cobain. Iya. dulu aku makan di pinggir warung pinggiran itu pakai alasnya tuh daun jati. Ya, biasanya itu jadi. Nasi megono. Setahu. Tapi kita biasanya daun pisang ya? Daun pisang. Oh, Iya. daun pisang. mungkin agak anak beda jadi ya. di sana jarang mungkin ya. Enggak. Bukan kayak gitu, Mas.
lebih mudah aja. Ya, lebih maksudnya kayak lebih terjangkau lah kalau pakai daun soalnya pisang. nek daun jati kan agak kaku. Ya, Iya, benar. Sebelumnya aku mau tanya deh, apa? Nek nasi Megono sendiri tuh aslinya Pekalongan apa Pemalang? Soalnya di baku tuh ada. Dan Pekalongan. Bener-bener asli Pekalongan. Dari lulur-lulur tuh udah diturunkan di Pekalongan. Kalau Pemalang tuh cuma apa ya, copy paste lah atau enggak sebaran-sebarannya aja. Oh, karena kan dekat gitu. Ya, sampingan sebelahan tetanggaan. Ya, di Batam juga banyak. Jadi bukan orinya tuh bukan dari Pemalang gitu ya. Orinya kan di Pekalongan gitu ya. Ya. Sebelumnya kan Pekalongan kan julukannya kota batik nih ya. Nah, Semarang itu apa julukannya? Maksudnya terkenalnya dengan kota apa gitu loh? Untuk Semarang Kalau banyak ya sih. Kota Lumpia. Ya, Kota sebutannya sih Atlas. Atlas itu apa artinya? Atlas. Asri, tentram, alas. Serius. Ini serius. Kalian bercanda ya guys. Lestari terus Atlas. Atlas. Gimana sih ini orang Semarang juga tahu? Atlas tuh babat alas. Nah, Wait a minute. Meanwhile, Yang rel kereta yang sekarang udah gak beroperasi itu loh. Alas Puau. Nah, itu Operasi. ya masih beroperasi ya? Masih. Dulunya itu kan masih hutan-hutan gitu kan. Semarang tuh kayak banyak hutan gitu kan. Nah, kok kenapa dijuluki Atlas ya itu. Alas itu kan hutan. Babat hutan. Semarang bisa jadi kota itu yaitu babat hutan. Makanya namanya Atlas gitu. Itu kayak alas gitu. Terus ada siapa? ada Bandung Bondowoso dan ada kisahnya malah. Semarang juga ada nggak ceritanya? Kisah-kisah gitu loh. Kisah. Iya. Bisa Kenapa? sih Semarang mungkin ya. Asem yang arang-arang. Betul. Iya. Itu Semarang. gimana tuh? Banyak kayak kalau nggak salah nih ya. Jadi Semarang tuh kayak banyak pohon asem, tapi yang asemnya arang tuh. Jarang. Oh, jarang. Jadi asem arang, Semarang. Terus sekarang masih ada nggak? Masih itu banyak. yang banyak tuh kawasan deket Hukum Buddha. Pohon-pohon asem itu masih banyak. Kalau nggak salah lo ya. Takutnya salah nanti komen. Cemiwiu. Nanti. Kalau buat netizen kalau yang tahu komen di bawah. Aku pengen tanya sih, kalian sebagai mahasiswa yang merantau ke Semarang, Pendatang. ada gak sih kultur shock? Kultur shock. Oh, warga Semarang kayak gini perilakunya, yang beda Yang banget gitu bikin- loh dari sama warga Pekalongan. Culture shocknya Apa Kebiasaan lah. Kalau bener-bener kultur tuh nggak ada. Kurang lebih kayak sama gitu loh sama Pekalongan. Cuma di bahasa aja sih. Bahasa Logat. kadang ya logat gitu loh. Nah, benar. Bahasa. Ya, misal kayak bahasa yang biasa kita di Pekalongan itu kayak di Semarang itu kayak apa sih? Oh iya. Contohnya banyak. Soalnya kan orang Semarang kalau Pekalongan ngapak kan ya? Enggak kayak. Padahal nggak ngapak. Yang ngapak tuh Tegal ya menurut. Iya. Yang ngapak tuh Tegal ya. Oh, Sedikit, tapi kalian ngapak sedikit. Ya, Enggak, mungkin Mungkin orang dengerin ngapak ya. karena deket mungkin ya. Mungkin. Oh, berarti ngapak tuh Pekalongan ke sana. Iya, yang arah sana. Ke arah Ke Kebumen gitu loh, ke Tegal. Akhirnya apa Pekalongan ke ngapak. Pekalongan tuh punya bahasa sendiri, punya logat sendiri. Kalau yang apa mungkin Pekalongan yang di Gunungan gitu ada di sana. Oh iya kan yang Serang itu kan. Kebiasaan. Ini nggak mau kenalan nih. Kita belum kenalan sama teman-teman. Oh iya. Mas duluan Mas. Dari kamu dulu ya. Oh bintang tamu. Bintang Bintang tamu tamu ya sih. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Akbar, bisa dipanggil Ali. Uus. Us juga Panggilnya boleh. Us tuh julukan saya di Mirip gak sih? Ya, bener. Menurut kalian mirip Uus atau Aldi Taher? Aku prefer ke Aldi Taher sih. Aku juga. Ya, dan saya dari Pekalongan, saya di sini merantau. Ya, dan ini teman saya. Asalnya SMA apa SMK? Saya dari SMA 1 Gedung Muni. Oh, Gedung Muni, serbu dong. Serang aja. Yang punya utang nih bisa minta ya. Oke. Kalau perkenalkan nama saya Muhammad Anggir, jadi biasa dipanggil Anggir atau Ari. Mari. Saya asal Pekalongan juga sama dia. Atau sekolahnya dari SMK 1 Gedung Muni. Kalau Ya. saya SMK, dia SMA-nya. Ya, kebetulan sekolah kami itu benar-benar jajaran tanggaan gitu loh. Ya. Oke, selanjutnya kenalin aku Muhammad Naufal Zidan P. Bisa panggil Nopal, tapi kalau di rumah sih Zidan.
Saya asli Semarang, asli banget. Dulu SMK 7, Stembani Wos. Yo man, tembak geng. Ya aku ya, berarti ya kan gantiin aku. Perkenalin, namaku Wastra Sabil Afif dari asal sekolah SMA Negeri 2 Meranggen. Bisa dipanggil Wastra. Meranggen ya guys. Atau M, pakai M. Afif. Pakai M. Semandam. Semandam. Pakai M ya. Ya kan giliranku, kenalin aku Gifarel Lansen Devano. Kalian bisa manggil aku Farel bisa, Vano bisa, Lansen bisa, tapi kok teman-teman itu emang rada manggilnya ahong-ahong, ganti-ganti nama ya, gak bancai, ganti-ganti nama. Ahong bagus. Asal dari SMK 7 ya, kelihatan ya wajah-wajah SMK 7. Fun fact, kita udah dari SMP sama Ya, kita SMP udah. 9, SMK 7, Polines. Kita udah berapa tahun sih? Berarti 3 8. tambah 4, 7. Jalan 8 Ini tahun ini loh. ke-8, hampir Tahun 8, dekade ya, guys. 1 dekade guys. Gila. Ingetin 1 Juni. 1 Juni. Juli. 1 Juli 2023, 1 dekade. Oh ya ngomong-ngomong, ini kan Piala Dunia main ya? Ya. Oh iya. Gimana? Kalian megang siapa? Kalau saya sendiri ya, saya menjagokan Jerman dong. Ya. Jerman. Meanwhile, Jerman tuh pemainnya Ya Thomas Muller. ya. Joshua Kimmich. Gojil dipanggil lagi. Ya. Kayak Havertz. Kayak Havertz, terus Rudiger, kipernya Manuel Neuer. Lapisnya siapa tuh? Lapisnya banyak sih. Neuernya selain Neuer. Oh. Namanya agak belibet. Saya Jerman. Iya, Jerman. Kalau yang itu monster lapangan tengah biasanya Apa? Jerman itu loh. Oh, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Ya, Kimmich. Joshua Kimmich. Berapa? Bayern ya? Ya, Bayern. Lanjut siapa? Striker mana ya? Polandia. Polandia. Ya, Polandia. Polandia kemarin kejatuhan rudal. Gak ngirim ya? Gak ngirim. Sensor ini dikatakan. Mau berangkat malah duer. Gitu kita harus respect, bro. Respect. Semoga gak ada korban ya. Ada bro juga. Next. Nanti Cut. Gak bener nih, gak bener. Wah, Next parah deh emang dari sana. Kalau aku megang Belgia sih. Belgia. Apa tuh? Abis gak sih? meanwhile, Aku kan dukung City nih. Kucil goib. Waduh. Menurut aku sendiri ya, Belgia itu kayak itu gak sih? Mungkin bagusnya Piala Dunia tahun yang sebelumnya gak sih? Ya, Kalau sekarang tuh ada kayak performa. kurang. Iya. Pemainnya regenerasinya agak Ya, lambat di, ya. di saat semua udah ngorbitin pemain muda tuh Belgia mah Nah. kayak masih stuck dengan Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne. Thibaut Apa? Courtois Nah, masih jadi masih andalan. ngandelin yang lama-lama lah. Ya, kiper-kiper lama ya. Aku nih. Iya, sama dong. Bingung ya? Nah, aku sih Argentina. Argentina, boy. Sama, boy, kita, boy. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Tuh lihat aja di kamarku tuh. Enggak ada. Itu dari apa ya? Dari 2011 aku punya striker Argentina, La Abigeliste. Wah, apa tuh artinya tuh? Wah, ada. Tapi bener. Tapi Apa keren ya? juga sih. Selain itu aku juga suka Messi sih. Enggak tahu kenapa ya. Apa pokoknya ya itu dari Tuhan aja gitu. Intinya Messi better than Ronaldo. Waduh, ini gimana ini? Gak terima sih debat. Gimana ya? Iya sih. Messi sama Ronaldo itu nggak bisa dibandingin sih. Iya, Kalau emang. Ronaldo itu karena dia Dia latih, latihan keras. kalau Messi itu emang bakat. Bakat Ya, murni. ya, udah Namanya bakat dari kecil. ya, Dari Tuhan lah. ya kayak kita di kampus lah. Mungkin ada yang lebih pintar karena nggak belajar, sama yang kita Belajar belajar terus, biar ya. pintar. Nah, mungkin perbandingannya bisa dilihat dari situ lah. Kalau aku sendiri sih agak dilema ya. Mungkin Gimana? aku tahun ini tuh aslinya ya pengen jagoin Argentina. Tapi Sama sih. Kayak aku
lihat ke dalaman skuadnya Argentina sekarang tuh banyak banget gitu loh yang pemain-pemain top Eropa, terus ada juga kan yang regenerasinya tuh udah beneran kayak jadi skuad utama. Ya. Contoh kayak Starboy di MU. Garnacho. Garnacho. Nah, mungkin kalau menurut aku sih lebih better dari Sancho ya. Karena kurang menit bermain aja jadi kayak kurang apa ya? Kurang unjuk gigi lah. Ya, kurang unjuk gigi lah. Cuma dari beberapa permainan terakhir tuh udah bagus sih. Iya, bagusnya masih. Ya. Tapi yang pertama sih aku jagoin dalam Piala Dunia ini ya Portugal. Ya, alasan pertama sih bukan karena Ronaldo, bukan. Ya walaupun aku juga fans Ronaldo kan. Cuma yang pertama bukan Ronaldo. Lihat dari skuad tengahnya tuh udah lumayan lah, ada Ruben Neves, ada Bruno, ada Bernardo Silva. Joe Mario, Bernardo Silva, terus depannya sih ada ya Ronaldo walaupun lagi agak underperform ya. Cuma ada ayem-ayem itu aku lebih ke kalau depan mungkin Joe Felix. Oh, Joe Felix. ATM. Dia ATM. Tuh, Joe Felix. Pemain muda tapi gimana ya? Kurang lah karena klub mungkin ya. Mungkin Dulu sih digadang-gadang jadi ya, benar. Cuman mungkin sekarang masih redup. iya masih. Next. Kalau tadi aku sama sih. Aku enggak. Ya Argentina. Aku bocil Messi habis. Mungkin kalau Messi pindah negara aku bakal pindah sih. Wah. Ikut pindah nih. Iya. Ya enggak sih, aku juga suka tipikal permainannya Di Maria sih. Aku suka shootnya dia kenceng banget. Gila. Juventus ya sekarang ya? Sekarang Iya, Juventus bener bahkan dari PSG. bagian kidal-kidal aku suka banget nih, gak tau kenapa yang kidal-kidal gitu. Alvarez, Julian Alvarez. Spiderman. Ini di sini gak ada yang jagoin Brasil gitu loh. Padahal Brasil squadnya masih Iya banyak. sih. Prancis, Keren Gimana? sih. Brasil tuh squadnya bagus tapi kok kayak kurang ya? Kayak kurang nganu gitu loh. Oh, Dari natural aku semua. ya. Oh. Kurang tahu ya apa ya? Kurang striker sih kalau menurutku. Oh, murni. dengar kemarin Benzema cedera ya? Kok Benzema? Benzema Prancis. Iya, Prancis. Oh, Prancis. Brazil tadi. Brazil. Dari Brazil ke Prancis. Iya, maksudnya Briefing, Iya. briefing dulu dong. Agak di-cut ya nanti ya, guys. Kaget dia dari Brazil langsung ke Prancis ya. Maksudnya kabar terbaru gitu loh. Jadi sampai itu- Benzema tuh nggak ikut Piala Dunia loh. Salah satu itu sih rekor apa ya namanya ya? Pokoknya salah satu pemain terbaik tapi yang nggak ikut Piala Dunia. Iya. Cuma dengar-dengar kabar nih katanya kan. Dia kan klubnya Real Madrid kan. Iya. Dia katanya masih tetap masuk skuad utama sih buat pertandingan di klub besok, kata manajernya ya. Kayak apa ya? Cederanya sekarang tuh nggak berarti buat dia nggak main di Real gitu loh. Oh. Nah, yang sangat sayangkan tuh dia nggak main buat negaranya di Piala Dunia kali ini. Tahu aku sih cederanya itu kelingkingnya kan patah toh. Keling udah lama. Iya, kan udah Iya, lama. maksudnya setahu pun mah itu sih. Kalau cedera yang sekarang nggak tahu aku. Tuh kan patah terus diperban toh. Iya. Sampai sekarang belum itu ya? Sayang banget sih nggak ikut Piala Dunia. Tapi yang tahun sebelumnya juga nggak ikut loh Benzema. Yang juara itu loh. Yang Tapi- Prancis juara. Iya, Aku nggak ikut. respect sih. Dia kemarin habis dapat piala terus ke klubnya yang lama. Oh, apa ya? Olimpik. Lion. Iya, Oh. Dia kayak nggak kacang nggak lupa kulitnya lah. Iya. Keren. Respect Katanya Bang Haji. sih cedera di paha yang bikin kirinya. City kalah di UCL. Wah, parah. Respect Bang Haji. Cari banget Citi nggak belum pernah. Next, ini tahun ini tenang Ya, aja. semoga Citi Minimal bisa punya lah. UCL ya. Minimal Jalan, punya jalan. lah. 3 gak sih minimal? Kita punya robot guys. Minimal 5 sih. 3 sih. Yang penting nggak puasa. Minimal treble lah, minimal Minimal treble, betul. Minimal treble lah. Ini nggak puasa duluan. Puasa bertahun-tahun. Enggak, kemarin udah buka di Hong Kong. Mini turnamen ya. 4-0. Menang lawan Jepang. Iya. Ya. Pakai pemain muda lagi. Iya. Mungkin bisa lanjut ke nganu ya. Aku tuh masih kepo sama Pekalongan sebenarnya. Oh iya, gimana gimana? Karena memang gak anu. Ya. Kalau aku itu kurang tahu sama pariwisatanya. Pariwisata. Tahu nggak sih yang maksudnya buat kita semua orang yang luar Pekalongan tuh mau ke sana gitu. Kalau ke sana wajib mampir kemana? Iya. Kalau
Kalau saya sendiri ya sebagai orang yang tinggal dari kecil di Pekalongan ya, saya lebih ngerekomendasiin di yang daerah-daerah atas seperti curug-curug itu loh. Dari Curug Bajing, Curug Bidadari, Curug Moncar. Itu loh. Itu curugnya bagus-bagus, termasuk unggulan lah di Jawa Tengah. Berarti kalau di sana tuh kayak dibagi gitu loh, kalangan bawah sama kalangan atas gitu. Berarti kayak di Semarang gini, kan Semarang kan ada Semarang bagian bawah, Ada Semarang bagian bagian atas. Iya, kayak kalau dia kan tinggalnya kan di bawah gitu, kayak Hmm, dekat di kota. bawah. Enggak, kayak kalau kan yang dekat kota gitu. Iya. Kalau sendiri kan yang agak ke atas. Ya, di Jangan gitu. Berarti ya kalau di Semarang Bandungan gitu ya. Iya. Bisa dikatakan gitu sih, Bandungan, Ungaran gitu kan. Ya meskipun udah nggak Semarang ya, tapi tetap jantung Semarang. Iya. Aset udah aset. Emang Ungaran tuh udah bukan Semarang tuh. Kabupaten. Maksudnya Kabupaten Semarang. Bukan kotanya lagi ya. Ya menurutku sih kalau Semarang sih juga yang itu nggak ada sih ya, kayak wisata-wisata itu kurang, mungkin adanya kayak wisata sejarah kayak gitu kayak Sejarah Pekalongan juga banyak. Juga yang kemarin udah dibangun di sekitar pantai Pasir Kencana itu Iya, nih. ada. Wisata pantai itu ya. Ya, Oh, walaupun- kalau Semarang juga ada tuh yang jet ski. jet ski. Ada. Oh iya, Tapi baru, wah, baru. mahal banget 250 Per orang. Itu bisa nyampe Jepara loh. per jam. itu stasiun. Jet ski-nya bisa sampai Jepara. Tapi per jamnya 250. Jadi sejam setengah gitu kok Semarang Jepara. Naik jet ski. Pernah dicoba. Ini enggak tahu sih ya. Kalau di Semarang tuh wisata destinasi yang alam itu apa? Kalau alam kebanyakan di itu ya. Kita tuh naik ke daerah atas biasanya ke Bandungan, Ungaran gitu. Terus ya banyak alamnya sih di situ. Cuma kalau di Semarang kotanya itu wisatanya kayak wisata kota gitu, urban gitu. Jadi Semarang tuh kayak bener-bener apa ya, wisatanya bagi kayak dua gitu. Deket-deket semua sih. Kayak kamu mau wisata alam atau wisata di kota urban gitu. Jadi ya lebih banyak apa ya? Mungkin kalau bosen gitu, kayak misalnya aduh bosen nih di alam nih, pengen ke kota-kota aja nih. Dekat pengen bisa. Pengen lihat city Pengen light. lihat city light gitu City bisa. light. Udah pernah belum? Udah pernah belum? Ada. Gimana? Menurut kalian City light Semarang. Semarang. Udah pernah lihat belum? Belum. Udah. Gimana? Gimana? Di ini di apa? Sekitar Lawang Sewu itu loh. Oh, itu. Maksudnya Bukan gitu maksudku. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak di pinggir bukit gitu nanti. Oh, yang Salah. oh ya. lihat lampu-lampu. Oh, udah. Di Gunung Pati juga Ya, bisa. menurut kalian gimana? City Light Semarang kan di TikTok kan banyak FYP. Oh, iya. Keren lah. Iya, menurut saya keren sih. Keren sih. Keren ya? Iya. Keren. Keren. Di Semarang tuh juga itu ya wisatanya yang sejarah-sejarah tuh banyak ya, yang misalnya kayak Lawang Sewu gitu loh. Ya. Ya kalau setahu cuma itu aja sih. Iya, Kota Lama Kota Lama itu baru kelihatannya. Baru pakai aplikasi ya. Gratis. Oh, Nah, kalau di itu ya Kota Lama ya, menurutku tuh kekurangannya tuh parkir. iya sih. Aku ngelewat tuh kayak ini parkirnya di mana kayak gitu. Benar. Aku pernah kayak bingung parkir gitu. Bingung parkirnya kan? Iya. Ya, sembarangan gitu sih. Orang-orang pengen Malah bikin macet enggak sih? Iya, bener. Tapi- Tolong Pemkot Kota Semarang diperhatikan Kota Lama untuk parkiran. Ya, anggaran Anda untuk apa? Waduh. Udah gitu. Dikat editor dikat. Ya, masuk. Tapi keren sih Semarang sih, maksudnya fasilitasnya buat explore Semarang tuh banyak. Kita apresiasi ya buat Apresiasi Pemkot Semarang. Betul. Betul. Salah satunya Sangat lah. Ya, salah satunya kita itu lihat ya. bis tingkat. Itu Itu kan juga keren tingkat itu. betul. Feeder juga sekarang betul. Bisa. Sekarang lebih Kalau menjangkau bis tingkat daerah-daerah tuh- kecil. Iya. Dia juga bisa masuk kampung-kampung. Iya. Keren. Keren. Kalau Semarang saya- hebat saya- pokoknya. Saya sendiri sebagai ini ya perantau gitu, kalau menurut kalian orang Semarang tuh di Semarang tuh tingkat kriminalitas tuh tinggi gak sih? Kriminalitas tuh enggak begitu tinggi sih. Enggak begitu tinggi ya sih. normal lah, maksudnya enggak ada Ada. yang selamanya enggak ada yang Iya, kota ada, aman, ada, tapi ada enggak ada tapi juga. Bilang ada. tapi enggak ya Iya sih, emang. gimana ya? Aku yang ngerasain kayak di deket kampus gitu kayak ya kriminal gitu kayak langka gitu. Yang aku rasain Kalau gitu. pulang malam juga ya enggak Iya. apa-apa sih. Ya, aman sih gitu.
Ya mungkin ada cuma kejadian apa. Ya udah sering lah maksudnya. Mungkin lagi apesnya kayak gitu. Lebih dihindari aja sih kayak pulang malam-malam mungkin udah larut malam tapi lewat jalan yang gelap tuh sendirian gitu. Kalau saranku sih kalau di Semarang ya, kalau misal habis pulang nih dari main atau pergi gimana nih, lewat jalan utama aja. Walaupun sepi itu kayak bener-bener safe sih menurutku. Soalnya pengalamanku pribadi sih pulang jam larut malam itu lebih safe lewat jalur utama sih. Soalnya lebih terang dan ya masih banyak orang lewat juga, nggak terus sepi-sepi amat gitu. Ini malah di Pekalongan masih itu. Iya, masih ini rada rawan ini. Ini kayak ada gangster gitu loh. Oh, itu baru apa udah lama gitu? Itu baru-baru. Iya baru. Usum yang di daerah sana tuh keliling-keliling gitu loh. Jadi kayak nyebar gitu. Iya. Oh, ada targetnya enggak sih kan? Kalau setauku ya, itu kan kalau anggota baru harus ngebacok orang lah atau bunuh orang lah. Iya kayak gitu orang random aja gitu dibacok gitu. Jadi menurut aku tuh ini lagi rawan sih di Pekalongan. Berarti cuma dibacok tapi gak diambil hartanya gitu. Enggak, cuma kayak ngelukain aja doang. gitu. Berarti ya sama sih, aku cuma pernah baca sama ngeliat sih. Jadi tuh jalannya tuh kayak hutan gitu loh. Ya enggak hutan banget sih, tapi kayak alas-alas gitu lah. Jadi ada orang lewat, tahu-tahu dia itu keluar semua. Jadi gak kaget dulu, dikepung aja itu lari. Gitu. Kayak kepuasan sih. Ya itu kayak psikopat gak sih? Iya. Lebih ke Sukulat kayak wah aku jagoan. Nah, lebih ke berarti- mencari jati diri ya. butuh Pengakuan, pengakuan. ya, butuh pengakuan orang lain. Betul. Biasanya kalau kayak gitu tuh syarat masuk gangster apa gimana sih? Kayak ujian gitu maksudnya gimana? Setauku juga gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu mau gabung harus ada kayak gitu ya. Minimal bacok atau apalah. Dengar-dengarnya dari kita. Masa anak sampai gini. Curiga. Kalau menurut aku sendiri ya, kayak mereka tuh pengen nyari jati diri mereka sendiri kayak, aduh itu siapa sih gitu. Sama pengen diakuin orang, cuma ya itu lewat jalan yang salah gitu. Salah. Mungkin juga bisa juga dari pergaulan, lingkungan. Jadi hati-hati ya guys. Pilih-pilih. Pandailah pilih-pilih teman bergaul. Betul tuh. Bahkan denger anggotanya tuh ada yang SMP gitu ya? Nah, SMP SMA gitu. Itu kayak Masih umur bawa kayak gitu tuh. Iya. ya. Masih labil-labil. Kalau yang segitu malah buat apa namanya? Buat kayak suruh maju dulu kayak gitu loh. Buat apa namanya? Ya, Dijebak kayak- mungkin loh. Apa ya, dibuat kayak tameng gitu, garda Kayak, terdepan gitu. bahasa Soalnya kan, pompongan sih. nah anak di bawah umur itu kan kayak ada perlindungan pasal kan. Nah, jadi kalau mereka buat suatu kejahatan kriminal tuh nggak langsung bisa dijeblosin penjara. Jadi kayak cuma mungkin ya jadi sih. direhab gitu atau di apa ya, jadi tahanan rumah gitu. Bahkan cuma kadang kalau yang di bawah umur tuh cuma dilepasin ke orang tuanya aja gitu ya. Iya sih. Kebanyakan Padahal orang tua kan ada yang mungkin udah nggak peduli ya, saking bandel si anaknya itu. Kayak itu tuh kasus yang baru itu tuh yang nendang nenek. Oh iya. Anak SMP tuh. Wah, parah sih. Parah itu banget sih itu. Maksudnya kan Iya. aku sih denger ceritanya tuh neneknya itu ODGJ. ODGJ. Oh, DGJ. Sempat baca sih, tapi sekilas aku nggak baca itu, kalau nggak salah ya ODGJ. Jadi kayak mungkin kesel atau gimana, tahu-tahu tendang kan sebenarnya nggak perlu lah ya. Enggak perlu lah. Ya namanya orang dengan gangguan jiwa kan nggak bisa berpikir jernih ya, nggak bisa disamakan dengan kita gitu loh. Kan harusnya kan ada yang ngiling ada yang beritahu lah. Saya kan sayangkan gitu. Wong baru umur segitu udah ngelakuin hal yang bodoh, betul. hal yang Sayang lah masa depannya. Betul. Tapi kalau kabarnya udah ketangkep belum ya? udah langsung. Udah. Langsung kelihatan tuh. Kan jelas itu. Terus sanksinya apa? Yang udah ketangkep itu anak-anaknya? Apa ya? Apa cuma dilepasin aja Mungkin Pak, apa masih di pembinaan? Kalau menurutku ya, kalau dilepasin langsung sih enggak. Biasanya dibina gitu kan. Bina terus ya apa ya, bebas bersyarat gitu. Ya. Habis di mana tuh masih dipantau lah, walaupun dibebaskan tuh masih dipantau gitu dari pihak yang berwajib gitu sih. Sebenarnya kalau menurut aku ya di Indonesia tuh kalau misalnya agak ada kayak yang di Amerika itu, karena Amerika kan yang di bawah umur tuh kalau misalnya ada kriminalitas tuh
dimasukin ke penjara anak. Nah, Ya. kalau di Indonesia tuh nggak ada. Jadi ini anaknya di bawah umur tuh bisa jadiin kayak semena-mena gitu loh. Nah, bisa aja kayak tadi kelitih itu. Nah, Mungkin sistem mungkin ya, sistemnya belum sampai ke sana. Bisa diperalat gitu ya buat Iya. melakukan suatu kejahatan ya. Kita lihat aja deh, masalah besar aja belum selesai. Apa tuh? apaan tuh? Cepet. Apalagi ngurusin anak ya. Di sini nggak ada yang guna ya? Aku cari Ada. Gimana? Ada tapi tuh kayak jarang ya. Langka banget itu. Ya agak seenak yang asli lah. Nah menurutku sih ada rasanya ada, cuman kayak ciri khasnya itu Iya. Kurang. Mungkin bagi orang Pekalongan kayak makan McDonald di sini kayak kurang gitu. Iya, kurang. Mungkin ada rasa bedanya juga. Kan udah pernah itu lumpia. Iya, lebih ya. Congyang. Di Semarang. Congyang. Congyang apa tuh? Semarang terkenal dengan congyang, guys. Lumpia. Kalau di Semarang tuh makanan khasnya apa? Lumpia. Ya Semarang masa lumpia aja. Lumpia terus bakpia patok. Nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam tuh semua. Masih ada. ada aja. Sama aku ya, yang di Panglima itu. Ayam. Nasi ayam. Kalau Tapi emang agak kalau mahal sih. wingko sih manis. Kalau digorengannya lebih ke lumpia. Jadi lumpia tuh dari rebung sih. Kalau dulu rebung, tapi kalau sekarang mungkin udah diupdate ya. Mungkin ada campuran ayam, campuran telur, Dikomben lah. campuran crab, kayak gitu. Kalau wingko apa ya ini ya? Kayak ketan sih. Ketan tapi manis. Jadi ada kelapanya juga. Paling suka tuh aku wingko terus kayak ada potongan kelapanya gitu. Jadi kelapanya bisa digigit. Wah, teksturnya Rasanya mantap. kayak keras-keras dingin. Tapi menurut kalian gimana lumpia enak nggak? Tapi aku pernah makan lumpia Semarang tuh kayak rasanya ada pesing-pesing itu nggak sih? Iya. Itu yang rebung. Tapi emang kayak gitu. Khasnya kayak gitu. Iya. Kalau orang yang nggak biasa tuh kayak aneh deh rasanya. bener-bener. kayak kaget mungkin. Iya. Makan pertama langsung kaget. Kayak mungkin kalau yang pesing-pesing itu ya gorengnya kurang matang biasanya. Oh iya. Iya, jadi rebungnya tuh masih kuat baunya. Dari rebungnya Nyucinya juga mungkin. Ya. nyuci juga. Tapi enak-enak aja sih. Malah itu yang bikin Malah- malah- menurutku. Iya. Ciri khasnya Tapi di ya situ. nggak yang terlalu pusing gitu. Enggak Selera langsung selera. pusing Iya. banget. Selera. Kalian kan udah berarti udah hampir 6 bulan. Di sini dong. Belum. Hampir berapa? Agustus ya? 4 bulan. 4 bulan. Bulan. Menurut kalian ada susahnya enggak bergaul sama anak Semarang? Maksudnya membaur terus sama apa? Menyesuaikan dirinya. Lama. Kalau aku sendiri sih kayak ya ngalir aja gitu kayak ngobrol. kalau aku sih enggak, soalnya bahasanya tuh enggak terlalu beda gitu loh sama Pekalongan. Jadi itu ya biasa-biasa aja. Cuma logatnya aja beda itu loh. Ngomong Jawa juga masih nyambung ya. Ya masih nyambung. Nah, juga orangnya chill lah. Asik-asik kan orang-orang. Asik Baik-baik. kan. Enak mah, sini mah enak ya. Iya. Kita mah enak-enak aja. Iya. Sebetulnya kalian ngekos apa itu? Tinggal di rumah. Kalau saya sendiri sih saya tinggal bareng kakak saya di sini ya di Oh, Gunung ada Pati. kakak? Iya, di Gunung Pati. Meskipun ya Kalau aku ngekos sih, ngekos. Ngekos. Ya. Kalau ngekos suka dukanya apa tuh? Suka duka dari ngekos. Ya, kalau suka dukanya sih kalau sukanya bebas ya. Iya, sukanya bebas ya. Ya mau main, mau itu bebas gitu. Kalau dukanya ya jauh dari keluarga, harus lebih mandiri gitu. Nah, itu. Berarti manajemen waktu ya? Benar-benar. tapi itu poin plus enggak sih? Kalau misalnya udah bisa ngelatih sendiri loh, bisa ngelatih diri sendiri. benar-benar. Lebih ngelatih diri mandiri gitu, ngelatih buat ya gitu lah. Pernah nggak sih? Ngelamun di kos, tahu-tahu ngerasa kesepian. Pernah nggak? Pertama ngekos. Wah. Bener sumpah. Berat-beratnya anak kos ya pertama kali ya. Pertama ngekos. Kayak sepi banget, biasanya rame gitu. Nangis gak kamu? Aku pernah. Ya, pernah. Apalagi pas Keren. kan aku kan berangkat ke Semarang itu kan pas berangkat tuh sendiri naik motor. Itu pas di jalan yang wah nggak Kayak bisa. Nah, berat gitu ya? Bener-bener kayak Berat tinggal di rumah ya? Enggak di rumah kayak homesick parah ya. Tuh. Homesick kayak rumah sakit. Nah aku sendiri ya, jangan kan meninggalkan rumah. Nah, aku kan misalnya pas momen lebaran sering sama keluarga besar.
itu aja kan cuma seminggu ya. Aku pulang malah gak sedih. Jadi biasanya rame ngobrol terus waktu pulang ke Semarang aduh sedih nendak pas keluargaku main ke Semarang terus pada pulang aduh rumah sepi kayak mulai lebaran baru tuh harus nyusahin lagi sepi lagi kayak gitu. Padahal cuma seminggu doang ya. Padahal cuma seminggu loh. Apalagi yang ninggalin rumah Bulan. Ya bisa sih yang. Jadi kalau udah lama kebiasaan sih ya udah. Enak aja. Cuman pas pulang ke rumah. Pas ke Semarang lagi ya itu ngerasain sepi lagi. Ulang lagi. Iya gitu. padahal di rumah nggak berapa lagi ya. Mau lapangan kan habis UAS kan liburan enggak. Ya. Ada plan gak sih kita? Mau kemana? Boleh tuh. Enaknya kemana? Kita jalan aja. Yang penting jangan wacana ya. Iya. Yang deket sih Jogja sih ya. Jogja Dieng gitu kan. Sih. Ayo Menurut aja. kalian enak motoran atau mobilan? Motor aja sih kalau menurut aku. Sebenarnya kalau biasanya yang hari-hari libur itu hari-hari liburan itu mending naik motor. Maksudnya kalau mobilan tuh kalau misal bener kemana-mana tuh Susah ya? susah. Aku pernah ngerasain soalnya. Ya sih. Plus minus lah. Cuma aku kayak mungkin kalau orang banyak tuh lebih asik mobil kalau menurut Iya, aku. itu benar. Karena gini loh, kita orang banyak kan. Takutnya tuh ada yang kayak ketinggalan rombongan Iya, atau ada yang benar sih. kehabisan bensin di jalan, kebanan di jalan. Terus kita udah jauh mungkin nggak tahu kan. Jadi kayak apa ya? Kasihan gitu, repot gitu kan. Iya. Terus dari alam cuaca gitu. Oh iya, cuaca. Nah, kayak panas matahari sama Hujan. hujan gitu kan, kalau kita naik mobil kan terlindungi dari itu semua kan. Iya, Gitu itu sih. poin plusnya. Plusnya juga Plusnya. itu sih. Kita waktu ngobrol lebih banyak. Bener. Iya. Iya. Tapi kasihan si nyupir sih. Yang lain tidur, dia Iya. apalagi nggak ada yang gantiin ya. Iya. Kasihan banget. Betul. Tapi motoran juga enak sih ya. Tapi mikir lagi sih, kalau banyak ceweknya kan susah. Kalau enggak gini aja sih kalau bisa ada mobil cewek mobil baru yang cowok motoran. Iya sih, boleh. Bisa gitu sih. Kemarin sih aku lihat video ya yang di TikTok FYP gitu kan. Kayak mereka sama teman-teman satu kelasnya naik kereta gitu. Ke Jogja. Tapi kalau naik kereta bingung nggak sih pas sampai sana? Iya. Sana harus nyewa lah. Iya. Iya, aku Sampai pernah- sana mereka itu nyewa motor. Kan di sana ada penyewaan motor Iya, pakai iya, jaminan iya, KTP iya, itu iya. kan. Nah, mereka pakai itu. Tapi kalau menurutku ya kalau kereta tuh enaknya nginep sih. Iya, Jadi betul. kita nggak harus pergi kemana-mana, tapi tetap bisa stay. Yap, betul. Jadi nggak habis kayak waktu lebih lah. Kita kenal satu sama lain, main game kayak gitu sih. Betul, betul. Lebih enak kayak gitu sih. Maksudnya daripada nginep hotel apa nginep di mana kan nggak enak, mending kita nyewa homestay satu buat ya Rame-rame 2 hari gitu. semalam lah. Hmm. Bisa. Betul. Ya semoga nggak wacana sih. Semoga gak wacana ya, guys. Ya. Stay tune. Ya. Kalian. Gimana kalau kita bikin vlog? Tapi sih. Kalau ini rame. Kalau ini rame yang ke Jogja, kita bikin Tapi- vlog. Yoi. Presentasinya begitu. Soalnya kita masih baru sih ya. Terus mungkin ada yang liburan tuh kan kayak kepentingan, ada yang pulang kampung mungkin kan, ada yang kepentingan keluarga juga. Ada yang mungkin nasi Semarang nggak boleh orang tuanya juga Iya. bisa. Soalnya mungkin orang tuanya cemas segala hal lah. Kalau kayak gitu sih bisa sih ya. Mungkin itu dulu dari kami Semarang versus Pekalongan ya. Oke, Bincang-bincang santai. bincang-bincang santai sih. Random lah, ngobrol random lah. Meskipun isinya nggak semuanya tentang Semarang Pekalongan, tapi semoga ada manfaatnya. Kan tadi kan kita mengulik sedikit lah. Ya bisa mengangkat Pekalongan, bisa mengangkat Semarang juga. Ya, mungkin kita ambil positifnya lah. teman-teman ada ide lain, kita bahas apa lagi Semarang Pekalongan? Ya. Nanti kita bahas sama ahli Pekalongan, Yoi. ahli Semarang, yang nggak ahli banget. Oke, sekian dari kami. Ya. ahli Ada- hisab Ya, ahli hisab. Ini ya ahli hisab, guys. dan kita semua ahli kubur. belum Apa ya? Ya. Ya udah sih. Yaudah ya, kita sekian dari kita ya. Ya. Podcast yang mungkin ya, Ya, semoga mungkin aja ada lah ya. manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Podcast Jadi, santai ya. Kita di sini cuma guyonan aja, maksudnya Ngobrol jangan santai, jangan ngobrol dimasukin hati. hati lah. Kalau mungkin ada yang
menyakiti hati kami mohon maaf. Kami nggak berniat, nggak ada maksud lah menyakiti kalian. Ini cuma Evan aja. Sekedar konten. Semoga kalian suka dengan obrolan kami. Apa ya? Sekian. Aku Farel. Aku Astra. Aku Nopal. Aku Angger. Uus. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.